kapan kita mendapatkan visa haji? Iya. Yang jelas haji harus dengan visa haji, Iya. diusahakan. Harus dengan Karena visa haji gitu ya, Pak? kalau tidak dengan visa haji, dalam beberapa pengalaman mengatakan bahwa mereka dideportasi, dikembalikan lagi. Dan itu oleh pemerintah Saudi sangat-sangat dilarang ibadah tanpa visa haji. Bahkan pemerintah Indonesia juga melarang orang yang berhaji tanpa visa haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Salma Dinda Regina di wawancara khusus. Tribuners, berbicara tentang impian setiap muslim yang hampir semua muslim adalah menunaikan ibadah haji, di mana kita bisa berkunjung, menjejakkan di rumah Allah. Tentu saja, salah satu momen yang paling penting ketika ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah momen sakral dan syarat akan makna. Ini telah hadir di studio Tribun Jabar Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi Rifai dari Manajemen Representatif serta Pembimbing Haji Umroh PT Dago Wisata Internasional Insan Kolbu Travel. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kami semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanannya dari kantor mungkin atau dari luar menuju studio Tribun Jabar? Ya, Alhamdulillah relatif lancar. Saya tadi berangkat dari kantor, dari Jalan Puter nomor 7 adalah kantor PT Dago Wisata. Dan saya juga punya kantor di Jalan Terusan Jakarta 343 di Insan Kolbu Travel. Alhamdulillah lancar. Yang biasanya Kiara Condong selalu macet. Hari ini enggak. Mungkin karena lancar ini gitu ya, Pak. Tujuan kami ke sini baik. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak. Nah, Pak, berbicara tentang ibadah haji gitu ya. Iya. Calon jemaah haji tahun 2025 sebagian sudah berangkat gitu ya Pak ke Tanah Suci 3 atau 2 Mei kemarin gitu Pak. Salah satu mungkin ketika mendengar ibadah haji gitu ya, salah satu yang sering saya dengar adalah tentang wukuf di Arafah. Katanya wukuf di Arafah itu tuh sangat penting, sangat banyak sekali momen yang terjadi di wukuf Arafah. Tapi Pak, sebenarnya apa sih wukuf di Arafah itu gitu? Kenapa bisa disebut penting sekali dan kalau nggak wukuf di Arafah, ibadah haji nggak sah gitu? Iya. Jadi haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu adalah beribadah yang telah ditetapkan waktunya, telah ditetapkan lama waktunya berada di Arafah, kemudian dia harus berada di Arafah pada waktu dan lama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Itulah hari wukuf di Arafah, waktunya ba'da zuhur sampai maghrib. Minimal semua para jamaah haji yang memang berniat untuk haji itu berada di Arafah. Oleh karena itu Arafah adalah salah satu inti daripada haji. Karena itu adalah rukun haji. Jadi kalau rukunnya tidak terpenuhi berarti batallah hajinya. Walaupun dari pemerintah, dari dari beberapa penyelenggara haji dari tanah air misalnya membawa jamaah ke sana, akan tapi sudah sampai di Saudi tanpa berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib, maka sesungguhnya dia tidak berhaji. Ya. Berarti memang kalau yang namanya rukun gitu ya Pak, harus semuanya terpenuhi gitu ya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti tidak sah gitu ya Pak kalau misalkan telat atau tidak nyampe di situ. Tidak nyampe di. Ada juga rombongan yang tidak sampai di sana, telat karena mungkin karena halangan transportasi atau halangan yang lain. Bahkan di Arafah itu orang yang sehat
orang yang sakit, orang yang setengah sakit, orang yang sakit tidak bisa buat apa-apa kecuali harus tidur di ambulan, Ya. itu semua dibawa ke Arafah. Oke. Karena mereka tidak boleh meninggalkan kegiatan ibadah di Arafah pada tanggal 9 itu. Jadi Ya. semuanya diusahakan untuk harus datang gitu ya Hadir, Pak, bukan hadir di diusahakan sana. juga, Ya. tapi memang harus datang gitu. Harus. Ya. Tanpa wukuf artinya tidak melaksanakan rukun haji dan otomatis hajinya tidak batal, tidak sah atau batal gitu. Oke Pak. Nah Pak, berbicara tentang wukuf di Arafah tadi gitu ya, 9 Zulhijjah gitu, rangkaiannya seperti apa sih Pak gitu di wukuf di Arafah? Apakah berdoa tadi ataukah apa ya, sholawat dan sebagainya, seperti apa sih Pak? Ada sebuah sebuah proses haji yang itu merupakan satu siklus yang oleh seluruh jamaah haji diikuti, dan itu menjadi satu hal yang menjadi pusat pemikiran para jamaah haji, yaitu Armina, disingkat Armina. Artinya ada Arafah, ada Musdalifah, dan ada Mina. Satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses ibadah haji. Jadi dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, itu disebut dengan hari Tarwiyah. Seluruh haji yang berada, seluruh jamaah haji yang berada di Mekah, itu pada hari itu ada yang berangkat ke Mina dan ada yang berangkat langsung ke Arafah. Jadi 8 Zulhijjah itu semua jemaah haji dengan menggunakan pakaian ihram, kemudian berniat haji dari Makkah, kemudian berangkat ke Mina untuk mabit semalam di Mina. Sebagian kecil dari jemaah haji Indonesia. Kemudian sebagian besar jemaah haji kita itu langsung ke Arafah dan menginapnya di Arafah tanggal 8 Zulhijjah itu. Baru kemudian tanggal 9 besoknya yang sudah ada di Arafah itu mereka siap-siap untuk wukuf nanti pada saat ba'da duhur sampai maghrib, dan yang dari Mina itu mereka mabit di sana, kemudian ba'da subuh baru pergi ke Arafah untuk mengikuti wukuf dengan waktu yang sama dengan yang ada di sana. Ya. Nah, kemudian setelah maghrib jamaah mulai bergerak atau migrasi dari Arafah menuju ke Musdalifah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika dari Arafah, beliau bersama sahabatnya menuju ke Musdalifah untuk melakukan kegiatan. Satu adalah melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak dan di qasar. Kemudian beliau mabit atau menginap di Musdalifah. Setelah itu baru ba'da subuh beliau menuju ke Mina. Jadi tanggal 10 ba'da maghrib itu kan sudah tanggal 10. Iya. Itu menuju ke Musdalifah, baru besoknya ba'da subuh Rasulullah dan para sahabatnya melakukan perjalanan untuk menuju ke Mina. Demikian juga kita jemaah haji, ada yang ba'da subuh berjalan kaki, naik kendaraan, naik bis atau naik kendaraan pribadi, itu mereka menuju ke ke Mina untuk melakukan satu ibadah, yakni melempar jamarat, melempar jumroh. Yang hari itu tanggal 10 adalah melempar jumroh Aqobah di jamarat, atau kalau kita istilahkan jamarat itu sebuah manifestasi dari setan. Maka jamarat
apa namanya, jamarat yang besar, kemudian itu adalah setan yang paling besar, ya. Jadi Aqobah, Jumratul Aqobah, gitu. Baik. Nah, kemudian hari itu bagi yang mampu setelah melakukan melempar jumrah Aqobah, kemudian bertahalul itu kemudian sudah boleh memakai pakaian biasa, pakaian ihramnya sudah bisa dilepas dan pakai pakaian biasa, mereka bisa langsung melaksanakan tawaf rukun. Jadi ada ibadah rukun itu di Arafah dan tawaf rukun yang juga tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh tinggalkan. Jadi mereka yang mampu melaksanakan tawaf rukun ke Mekah untuk menyelesaikan hajinya. Nah, setelah mereka melaksanakan tawaf rukun, kemudian dia bertahalul lagi, maka selesailah hajinya. Baik. Jadi rangkaian haji itu mulai dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, kemudian melakukan itu. Lah bagaimana kalau yang tidak mampu atau apa namanya, bisa dilakukan besok-besok atau selama dia di Mekah, maka kebanyakan mereka tinggal di Mina, karena mabit atau menginap di Mina itu mulai tanggal 10, 11, 12 itu hukumnya wajib. Jadi wajib. Jadi kalau tidak menginap, ya dia harus membayar denda atau dam di sana. Kemudian melempar jumrah juga hukumnya bisa dilakukan sendiri dan juga bisa diwakilkan. Jadi misalnya ada seorang yang sudah sepuh, tidak berani berdesak-desakan karena lempar jumrah itu berdesak-desakan, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Orang lain itu bisa putranya, bisa suaminya, bisa istrinya barangkali kalau dia, atau bisa sahabatnya, atau bisa pembimbingnya. Pembimbingnya yang artinya pembimbing yang mau mengerti tentang kondisi jamaahnya, pasti mau membantu menyelesaikan kegiatan ibadah jamarat itu. Berarti selain yang tadi wukuf di Arafah, yang tadi lempar jumroh itu boleh diwakilkan gitu ya Pak? Iya, jadi melempar jumroh yang boleh diwakilkan. Yang lain nggak boleh diwakilkan. Yang lain nggak boleh diwakilin, cuman jumroh aja. Tawaf ifadah itu karena rukun juga nggak boleh diwakilkan. Bahkan ketika kalau ini khusus untuk ibu-ibu atau wanita, ketika mereka mabit di Mina, kemudian belum melempar jumroh, belum melakukan tawaf ifadah, maka dia akan ditunda keberangkatan pulangnya karena dia misalnya datang bulan, sehingga ketika harusnya melaksanakan ifadah dia nggak bisa, tentu dia harus menunggu sampai bersih, kemudian baru melaksanakan tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah itu berada di dalam Masjidil Haram. Dan kemudian orang yang sedang berhalangan tidak atau dilarang untuk masuk ke masjid. Berarti sampai ditunda kepulangannya untuk menunaikan kewajiban ibadah hajinya. Jadi gitu ya Pak? Bahkan kalau itu haji reguler yang dikelola oleh Kemenak, begitu mereka melakukan itu kemudian melapor, maka kepulangannya ditunda, kemudian dicarikan pengganti agar yang menggantikan ini bisa lebih awal, kemudian nanti yang berhalangan ini bisa menunaikan rukun haji, yakni tawaf ifadah atau tawaf rukun. Ya Pak, saya jadi makin penasaran Pak gitu kan, berbicara tentang wukuf di Arafah gitu. Tadi banyak sekali rangkaiannya dan mana yang harus dilakukan, mana yang mungkin dibatasi, dan mana yang wajib dan bisa diwakilkan gitu ya Pak. Nah Pak, mungkin Bapak sudah ribuan kali mungkinnya mendampingi jemaah haji gitu kan ke Mekah gitu kan, di depan Ka'bah mendampingi para jemaah gitu. Saya jadi penasaran gitu ya Pak, pengalaman Bapak gitu. Gimana sih Pak? Apakah ada yang berkesan sampai sekarang teringat gitu? Khususnya mungkin ketika wukuf di Arafah gitu Pak.
Ya, saya kira bukan ribuan. Nah, kalau ribuan itu mungkin nggak cukup. Nggak cukup, Nggak lebih cukup dari umurnya, ribuan. bukan. Umurnya nggak cukup kalau Oh, ribuan kan setahun sekali aja berapa tahun itu. iya, Ya pernah gitu. Tapi pengalaman yang pertama adalah pengalaman pribadi. iya, Ketika tahun 93 itu saya berhaji reguler, kita mengikuti apa namanya, mengikuti haji dari pemerintah. iya, Kemudian ada persiapan yang harus dilakukan tentang pembekalan, yakni ilmu manasik haji. Kenapa harus? Karena itu akan memberikan kenyamanan, memberikan kemantapan, dan memberikan petunjuk ketika kita berada di sana dan melakukan amaliyah ibadah haji. Ya, kemudian itu sangat terkesan buat saya yang pertama itu, karena pertama memang menjadi cita-cita dan seluruh kaum muslim ini pasti punya keinginan untuk berhaji, saya kira. iya. Seperti teh, ya. Teteh juga saya kira kalau boleh ngantri harusnya di depan ngantrinya ya. Iya, benar Pak. Tapi baiklah, jadi waktu itu memang sangat terkesan. Paling tidak yang paling dangkal bahwa Arafah itu luar biasa karena apa namanya, satu area yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihuni oleh lebih dari 3,5 juta kaum muslimin yang berhaji. Bagaimana kita bayangkan, itu padat sekali. Jadi mau jalan saja susah, Iya, jalan saja harus nunggu, kemudian harus ngantri dan lain sebagainya. Dalam keadaan waktu itu suhunya 55 derajat. Itu luar biasa. panas sekali. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti haji yang khusus? Iya, Tentu kan berbeda. Berbeda itu beda di fasilitasnya. Karena mulai dari Indonesia sudah sudah dipersiapkan, kemudian sudah diberikan kisi-kisi atau kiat-kiat haji agar supaya mereka bisa menikmati ibadah di sana. Tidak hanya menikmati fasilitas yang disediakan oleh haji khusus yang dikelola oleh travel-travel yang iya, ada di Indonesia, itu mereka diberikan amanah oleh negara untuk menyelenggarakan haji khusus seperti PT Dak Wisata Internasional, PT Insan Kolbu, itu semua mendapatkan amanah dan izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan haji khusus. Tentu fasilitas yang akan kita berikan kepada jamaah ya tidak sama dengan haji yang reguler. reguler, karena mereka juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kemudian tentu di Arafah pun tendanya berbeda, kemudian makannya juga berbeda, lalu bisnya saja juga berbeda. Apalagi hotelnya ya diberi hotel yang bintang 5, kemudian di Mina juga dipilihkan tenda yang dekat dengan melempar jamorot, dan semua itu memang dapat dipersiapkan bagi orang-orang yang memang bersedia dan mampu untuk melakukan ibadah haji melalui pilihan haji khusus. Seperti itu. Jadi seluruh travel yang sudah diamanati dan sudah mendapat izin itu harus harus menyediakan yang terbaik untuk para jamaahnya. Oke, Pak. Ya, Apa berbicara tentang haji khusus tadi kan tertarik nih gitu kan, impian setiap muslim adalah menunaikan ibadah haji gitu ya Pak, ya, termasuk saya gitu. ya. Mohon doanya lah ya Pak. Amin, Nah, insya Allah. Pak, Amin. kan sekarang udah ibadah haji udah jemaah pada udah berangkat gitu ya. Mungkin Iya, masuknya jemaah reguler gitu ya Pak, iya, haji iya, reguler. iya, Ketika jemaah haji khusus atau haji iya, khusus itu apakah iya, kemungkinan sekarang berangkat mengingat
wukuf di Arafahnya juga belum dilaksanakan gitu. Iya. Ada perbedaan orientasi. Bahwasanya kalau pemerintah itu kan jamaahnya 200.000 lebih ya. Sehingga perlu manajemen traveling. Manajemen traveling itu bagaimana mengatur agar supaya jamaah haji itu tidak terkonsentrasi di satu tempat. Oleh karena dibagi dua, gelombang 1 ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Gelombang 2 itu ke Mekah, baru ke Madinah. Berbeda dengan haji khusus ini, dia orientasinya bagaimana agar supaya jamaah-jamaah yang mempunyai kepentingan di sini, maksudnya waktunya terbatas, kemudian kesehatannya mungkin juga terbatas, sehingga dengan treatment atau pelayanan dari jamaah khusus itu, mereka tetap bisa menikmati proses perjalanan haji. Kemudian juga ada ada satu strategi bagaimana agar supaya jamaah haji itu tidak terlalu lama di fasilitas, misalnya di Mekah hanya berapa hari, kemudian pergi ke Arafah. Di Arafah kan jelas Arafah, Musdalifah, Mina itu kan sudah paling tidak ada sehari ditambah sehari lagi ditambah 3 hari, paling tidak 5 hari itu di lingkungan Armina tadi, Arafah, Musdalifah, Mina tadi. Nah, ini juga nanti diperhitungkan bagaimana agar supaya jamaah haji itu dengan waktu yang terbatas yang dimiliki, dengan kesehatan yang memang tidak memungkinkan atau kepentingan yang lain, maka itu bisa diambil dan schedule atau jadwal itu bisa mereka ambil dan mereka nikmati, ya, dengan kesibukan mungkin bisnis, begitu kan di government, di pemerintahan, kemudian juga di bidang usaha dan lain-lain, itu semua bisa terakomodir dengan menggunakan haji khusus itu. Kemudian dia bisa memilih apakah mau yang 16 hari atau 26 hari atau yang 30 hari. Banyak ada paket-paket yang bisa kita pilih, ya. Ya, artinya travel itu menyediakan paket-paket seperti itu. Ada yang memang haji kuota, haji furodah, yang juga itu memerlukan pilihan-pilihan yang bisa mereka ambil sesuai dengan kepentingannya. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana mereka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima yang akan membawa dia untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, yakni haji. Karena haji itu diperintahkan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada dua firman Allah yang perlu kita cermati, namanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya karena Allah. Kemudian walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan laksanakan haji hanya karena Allah bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Jadi perintahnya itu indah sekali gitu ya. Jadi Allah itu memerintahkan tanpa memberatkan, memerintah tapi tanpa memberatkan. Tapi bagi hamba yang taat, walaupun itu tidak memberatkan, mereka semua semangat untuk ingin menyelesaikan itu. Ya, itu luar biasanya ibadah haji itu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata prosesnya sangat luar biasa gitu ya Pak, makanya ibadah haji itu sangat dinantikan oleh setiap umat muslim gitu ya Pak, untuk berangkat bisa ke sana gitu, bahkan rela yang menunggu puluhan tahun gitu ya Pak. Ngomong-ngomong soal haji furoda tadi, haji khusus gitu ya Pak, berarti di PT Dago Internasional, Wisata Internasional juga menyediakan gitu ya paket untuk itu, biar barangkali minggu depan saya daftar gitu dan berangkat.
Jadi dagang wisata memang membuka diri dan hatinya untuk membantu masyarakat yang ingin sekali melaksanakan haji. Jadi ada peluang, ada 3 peluang, ada yang kuota yang menunggunya sampai 7 tahun, kemudian ada haji yang memang khusus, artinya bisa menempuh percepatan waktu karena mungkin antriannya yang antrian dulunya belum bisa melunasi, maka antrian berikutnya bisa maju dan lebih cepat dari yang diprediksi, yang ditetapkan. Iya. Kemudian si Froda yang itu melalui muasasah dan juga melalui tokoh-tokoh syekh-syekh yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk berhaji atas izin pemerintah Saudi tentu saja. Itu juga ini lebih menarik karena bisa besok, bisa lusa, tergantung dari kapan kita mendapatkan visa haji. Yang jelas haji harus dengan visa haji, diusahakan. Harus dengan visa haji gitu ya Pak? Kalau tidak dengan visa haji, dalam beberapa pengalaman mengatakan bahwa mereka dideportasi, dikembalikan lagi. Udah berangkat ke sana dan tiba-tiba dibalikin lagi? Kan nggak punya visa haji. Oke. Kemudian bisa juga tadinya mau visanya mau diharapkan keluar, tapi nggak keluar, udah aja dibawa ke Bali, ke Singapura, ke Malaysia selama musim haji, sehingga ya istilahnya dia diberikan kompensasi sebagai sebagai hiburan karena tidak haji, akhirnya ditampung seperti itu. Dan bahkan ada yang disengsarakan karena memang tidak punya visa haji, dan itu oleh pemerintah Saudi sangat-sangat dilarang ibadah tanpa visa haji. Bahkan pemerintah Indonesia juga melarang orang yang berhaji tanpa visa haji. Berarti itu sangat merugikan gitu ya Pak untuk jemaah haji yang mungkin mereka udah daftar dari lama, tiba-tiba nggak dapat visa haji gitu. Nah Pak, ngomong kan itu mungkin entah itu mereka memilih travel yang salah atau gimana gitu ya Pak. Ada tips nggak sih Pak buat memilih travel yang benar gitu, supaya kita tuh berangkat hajinya tuh dapat visa haji, bukan visa yang lain gitu kan, tidak merugikan kita di sana gitu, walaupun dapat kompensasi gitu ya Pak. Sebenarnya jamaah haji mempunyai hak pilih yang luas. Calon jamaah haji yang khusus terutama dia bisa searching sekarang ini. Travel itu juga berangkatin haji. Apakah dia punya izin haji dari Kementerian Agama? Apakah dia punya track record sudah memberangkatkan haji? Kemudian biayanya. Jadi travel yang sudah terkenal, sudah punya izin haji, sudah punya track record baik, lalu kemudian itu kita cek satu persatu. Nah, kan harganya tidak banyak. Jadi misalnya sama-sama level travelnya itu pasti nggak banyak. Tapi kalau misalnya dari travel yang standar ini, yang sedang-sedang ini, kemudian jauh di bawah harganya, itu harus waspada. Ya, harus waspada. Katakanlah 10.000 visa haji. Wah, gimana ya? Kalau visa haji aja udah 5.000 US dollar. Kemudian bagaimana bisa berangkat ke sana, makan di sana, nginep di sana, itu semua bisa dikalkulasi. Tapi sayangnya adalah kekurangan informasi yang dimiliki para jamaah haji itu menjadi bagian yang rentan. Kemudian ingin murah tapi bisa haji, itu juga sesuatu yang membuat dia semangat tanpa berpikir. Semangat saja
tidak cukup. Jadi harus semangat, berpikir, dan teliti untuk berhaji. Kenapa? Karena haji punya inti, yakni harus ikhlas. Karena ini walillahi 'alan nas. Jadi hanya karena Allah. Kemudian wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu hanya karena Allah saja. Selain bukan karena Allah, tentu sudah lepas dari konteks dan tujuan haji. Jadi dalilnya aja dua-duanya harus karena Allah. Ketika kita melakukan haji bukan karena itu, karena tetangga, karena kawan, karena anak buahnya udah haji, bosnya belum haji, panas gitu Pak. Karena panas, itu semua akan membelokkan dari tujuan haji dan kemudian akan menghilangkan bahkan atau mengurangi makna dari haji itu sendiri. Walaupun secara syariat dia sudah ada di Arafah pada tanggal 9. Sudah sah, dia sudah sudah melaksanakan haji. Akan tapi ada nilai-nilai yang tidak dimiliki karena tadi dalam konteks tidak karena Allah tadi. Berarti untuk ya segala apapun ibadahnya benar-benar harus karena Allah gitu ya Pak, tidak ada penyebab-penyebab yang lainnya gitu kan. Begitupun karena dalilnya udah jelas sekali, udah clear dalilnya. Begitupun dengan memilih travel tadi gitu ya Pak, kita harus ya semangat boleh gitu. Oh ada yang murah nih, jangan tergoda aja yang murah gitu. Tapi harus berpikir apakah ini aman travelnya gitu dan teliti gitu, mengecek semua perizinannya gitu ya Pak. Makanya istita'ah itu ada 3 syarat. Syaratnya adalah dia secara fisik mampu untuk melaksanakan haji, secara ilmu dia mampu dan memahami tentang haji. Kemudian yang ketiga adalah bisa dan saatnya dia melaksanakan haji dengan pilihan fasilitas yang tepat, kemudian dia bisa menikmati haji. Jadi ritual haji dia nikmati, kemudian perjalanan juga mereka bisa menikmati. Jadi tidak hanya hajinya saja, tapi dalam perjalanan itu dia bisa menikmatinya. Karena perjalanan juga diperintahkan Allah. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah merintahkan kita melihat dunia yang lain agar supaya bersyukur kepada Allah terhadap apa yang kita tempati, yang kita huni di bumi kita, yang juga kita nikmati. Tapi ada nikmat lain di bumi yang lain yang juga kita harus ketahui. Jadi haji yang tepat pilihan adalah bisa menikmati perjalanan, juga menikmati ibadah, dan kemudian kalau kita sudah menginginkan haji yang mabrur, maka tahapan-tahapan haji itu harus dilakukan. Dan tahapan-tahapan pasca haji juga harus kita lakukan. Nah Pak, menarik nih gitu kan. Ternyata perjalanan haji gitu atau wukuf di Arafah yang tadi kita bahas juga bukan tentang perjalanan fisik saja, tapi batinnya juga gitu ya Pak. Nah, saya pernah dengar juga katanya kayak momen wukuf di Arafah ini atau kita melakukan ibadah haji adalah momen paling intim antara hamba dan Tuhannya, katanya gitu ya Pak. Nah, tadi juga Bapak udah menyinggung gitu kan, bukan hanya saat haji gitu, tapi pasca hajinya juga dilaksanakan gitu ya Pak. Nah, kira-kira hal-hal apa yang harus mungkin dilaksanakan pasca haji gitu? Apakah memang setelah ya kita berangkat ke sebuah tempat gak mungkin kembali dengan hal yang sama gitu ya Pak? Apakah sih yang berbeda setelah perjalanan ibadah haji itu sendiri? Katakanlah kita awali dari wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu satu momentum seolah-olah kita itu lahir kembali. Lahir kembali. Kemudian dengan lahir kembali itu tentu bisa kita bisa kita pikirkan, bisa kita aspek apa yang mengikuti lahir kembali. Tentu
dia bersih dari dosa. Iya. Yang pertama. Kemudian dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika maghrib tiba, Allah itu dengan dengan maha gagahnya itu memanggil para malaikat. Wahai malaikat, lihatlah di Arafah itu hambaku sedang sedang dengan ikhlas untuk melaksanakan perintahku, dan malaikat diperintahkan untuk memberikan ampunan Allah kepada mereka, dan aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini mengampuni dosa mereka itu artinya seperti dilahirkan kembali. Oleh karena itu yang betul-betul bisa menikmati wukuf di Arafah karena ada hikmah yang luar biasa itu, maka mereka betul-betul mengungkapkan pertama rasa syukurnya bahwa sudah didatangkan oleh Allah dari negara kita ke Arafah untuk berhaji, diberikan kemampuan, kesehatan, dan kemudian kenikmatan. Maka disitulah inti dari ibadah haji itu, keikhlasan kita disambut oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya. Momen pengakuan dosa gitu ya, Pak? Ya, mereka harus mengakui dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, kalau itu tidak dimiliki oleh hamba yang sedang di sana, ya saya ke sini katanya wukuf itu yang penting berada di Arafah. Ya sudah, secara syariat dia sudah berada di sana dan sah hajinya barangkali. Tapi jiwa dan batinnya mungkin belum nyampe. Nggak nyampe hatinya gitu ya, Pak? Kepada hakikat dari haji itu sendiri. Gitu ya. Oke. Jadi secara fisik mah udah nyampe di Arafah gitu, udah melakukan ibadah haji, tapi secara tadi batiniahnya, hakikat haji dia nggak dapatkan. Nah, Pak, tentu saja gitu momen-momen pengakuan dosa itu kan sangat sakral juga gitu ya, Pak, di sana gitu. Aduh, saya dosa apa selama hidup gitu kan, berpuluh-puluh tahun mungkin di sana momen pengakuan dosa gitu. Jadi memang wukuf di Arafah dan ibadah haji itu momen-momen yang sangat berharga gitu ya, momen yang dipenuhi sakral sekali gitu ya, tenang gitu ya, Pak. Nah, Pak, berbicara tentang hikmah juga tadi gitu, kira-kira apa sih, Pak, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mungkin ibadah haji, apakah ada pandangan kita berubah gitu terhadap sesuatu, apa orang lain atau bahkan diri sendiri mungkin ya, Pak, khususnya gitu? Ya, kira karena haji itu awalnya adalah untuk kepentingan pribadi. Awalnya kan untuk kepentingan pribadi, agar supaya dia bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Kemudian dampaknya atau efek dari ibadah dia, keikhlasan dia, maka Allah memberikan kesempatan kepada dia sebelum haji maupun setelah haji. Sebelum haji dia diberikan diberikan keyakinan, diberi keimanan tentang ibadah haji yang karena Allah tadi, sehingga dia melakukan persiapan-persiapan yang menuju kepada kepatuhan dia kepada Allah untuk berhaji. Kemudian setelah itu Allah memberikan tentu saja memberikan balasan berupa ampunan dan berupa tuntunan hidup pada mereka, sehingga pulang haji itu hanya berpikiran bagaimana saya harus melakukan amal dan ibadah yang baik-baik. Jadi mabrur itu adalah baik atau kebaikan. Jadi yang ada dalam pikiran dan diri para jamaah haji itu adalah baik dan kebaikan. Baik, bagaimana kita menjadi hamba yang baik. Kebaikan, bagaimana kita bisa menciptakan kebaikan untuk diri dan orang lain. Itulah yang terjadi pada diri
haji yang diberikan oleh Allah menjadi predikat haji yang mabrur. Haji mabrur gitu ya, Ya, Pak. Berarti bukan hanya sekedar haji mabrur aja, kayak sifatnya juga mungkin ya Pak, ya, setelah jadi semua kebaikan lah ya Pak, ya, setelah kita ya, melakukan ya, ibadah haji ya, ya kita terapkan ya, di ya, setelah pulang ke ya, Indonesia mungkin ya, khususnya gitu ya Pak. ya, Nah ya, Pak, penasaran ada nggak sih Pak pengalaman Bapak gitu ya yang termasuk dengan tadi hikmah gitu yang paling berkesan yang Bapak rasakan gitu selama menunaikan ibadah haji gitu, tadi haji reguler, haji khusus gitu ya Pak. Saya ya, jadi penasaran ya, gitu. ya. Ya, jadi reguler dan khusus itu adalah satu apa namanya eh, ada kelompok pilihan. Yang satu diselenggarakan pemerintah yang Yang menjadi satu. tanggung jawab pemerintah karena punya apa namanya rakyat yang harus difasilitasi, diselamatkan, kemudian diberikan apa namanya guidance atau petunjuk, dituntun agar supaya perjalanan ibadah itu dalam keadaan selamat, kemudian dikondisikan agar supaya mereka dalam keadaan fokus pada ibadah dan keikhlasan. Kemudian ada apa namanya ibadah khusus yang juga diberikan amanah kepada para travel seperti travel dan wisata internasional dan PT Insan Kolbu Travel. Ini semua bagian dari atau travel yang lain itu bagian dari pilihan masyarakat yang tidak mau menunggu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka ada pilihan lagi. Ini ada yang 5 tahun, ada 3 tahun, ada maksimum 7 tahun. Jadi pilihan itu memberikan semangat tersendiri. Ya. Saya pengen segera berhaji. Gimana caranya, kemudian bagaimana usahanya agar supaya keinginan segera melaksanakan perintah Allah ini bisa segera bisa dilaksanakan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau kesannya gitu Bapak Ya. selama menunaikan ibadah haji ke Mekah gitu kan, apa sih Pak yang kesan mendalam yang bisa mungkin menjadi titik balik mungkin Pak gitu kan? Oh, saya setelah ibadah haji menemukan sesuatu yang baru gitu. Ada nggak sih Pak gitu kan dari awal mungkin dulu Bapak awal menunaikan ibadah haji sampai sekarang mungkin Iya. sudah beberapa kali gitu. Iya. Ada satu momentum yang sangat menyentuh hati. Ketika kita kecil, mungkin waktu kita levelnya SD atau SMP, kita tidak pernah memikirkan apakah saya bisa berhaji. Misalnya, ada orang yang seperti itu ya. Tahu-tahu Allah memberikan kesempatan, memberikan rezeki, memberikan kesehatan dan kemudian menuntun dia untuk melaksanakan haji. Itu ada, ya Allah, ini betul-betul karunia Allah. Nah, pengakuan itulah yang sesungguhnya menjadi titik balik keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah kepada dia. Contohnya nggak usah banyak, saya aja. Saya waktu SD, saya tinggal di kampung, saya tinggal di dusun yang jauh dari kota, kemudian haji itu buat mereka yang kaya aja. Kaya dalam pengertian haji itu untuk orang yang punya sawah yang luas, punya sapi yang banyak, kemudian punya kebun yang di mana-mana gitu. Jadi tidak terpikirkan oleh saya bahwa saya punya sawah sedikit, kemudian punya kemampuan. Kayaknya enggak ya, jauhan gue. Tapi Allah memberikan saya kesempatan. Di usia 35, Allah memberikan saya kesempatan. Nah, pada waktu itu, ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tapi Allah itu dengan kemurahannya, dengan Rahman dan Rahimnya, maka memperjalankan saya dari kampung, kemudian ke kota, lalu kemudian ke Baitullah Al-Haram, dan disitulah sebenarnya ada satu poin yang luar biasa yang akan memengaruhi jiwa dan pemikiran kami waktu itu.
kami Benar. rasakan. Ya Pak, mendengar cerita Bapak gitu kan, penjelasan-penjelasan dari Bapak, ngebuat saya yakin kalau perjalanan haji itu, wah momennya luar biasa sekali gitu. Bahkan kata-kata yang cocok pun juga belum saya temukan gitu, saking luar biasanya gitu ya Pak. Iya, Nah, berbicara tadi tentang ibadah haji juga gitu ya Pak, tentunya ibadah haji itu kan, impian semua umat muslim gitu kan. Nah, ada pesan nggak sih Pak buat Tribuners yang mungkin yang lagi nonton gitu kan, nasihat apa gitu untuk memaknai wukuf dan ibadah haji ini gitu ya Pak? iya, iya. Eh, Baiklah. Bagi saudara-saudara kita yang sekarang sudah berangkat haji, diberikan kesempatan oleh Allah SWT, maka manfaatkanlah momentum haji ini sebaik-baiknya. Jangan pernah melewatkan sedikit pun ibadah yang memang kelihatannya sepele, akan tetapi akan terus-menerus membentuk jiwa kemusliman kita, akan membentuk jiwa perjuangan kita dalam menegakkan agama Allah, yakni al-Islam, kemudian membantu kita dalam kehidupan di dunia untuk menyambut kehidupan kita di akhirat nanti dengan momentum haji ini. Kemudian ada hal-hal yang memang penting karena sekarang ini musim panas yang juga luar biasa. Oleh karena itu janganlah kita mengobral fisik kita di panas-panasan, kemudian mengobral kita minum-minum yang segar. Misalnya minum es itu enak sekali, akan tapi itu akan mendatangkan sakit tenggorokan, sehingga pada saat wukuf di Arafah kita tidak maksimal. Jadi jaga bagaimana menghadapi tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini betul-betul kita siapkan dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, yaitu dengan cara memelihara makanan, memelihara kegiatan, lalu kemudian memelihara kebersihan dan lain sebagainya. Itu semua preparasi untuk menuju haji yang nikmat, haji yang nyaman, kemudian haji yang penuh keikhlasan karena ditopang atau dikondisikan dengan kenyamanan, dikondisikan dengan keimanan yang luar biasa, lalu kemudian fasilitas haji, baik yang itu fasilitas dari pemerintah, karena pemerintah juga mengutamakan fasilitas haji, kemudian yang travel-travel yang bergerak di bidang haji juga menyiapkan Bapak-Bapak dalam perjalanan yang nikmat, yang kemudian ritual yang terbimbing dengan baik, lalu kemudian aktivitas di sana serba mendapatkan prioritas, sehingga dengan demikian memberikan kondisi bahwa semua itu nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu usaha kita sendiri, akan tetapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari itu, mudah-mudahan para jamaah haji bisa mengkondisikan hatinya, fisiknya, kemudian kesehatannya dan ibadahnya selalu berfokus kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara-saudara yang saat ini melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa-dosa yang diampuni, dan tijarah ketika kembali ke Indonesia mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Dan bagi yang belum haji, tentu ini menjadi satu momentum yang baik untuk meneguhkan semangat. Jadi semangat itu didasari oleh niat, maka jangan bosan setiap saat memperbarui niat. Kalau sekarang kita melihat jamaah haji yang lewat, kemudian berangkat berbondong-bondongan bis yang lebih dari 1 bis, lebih dari 5 bis, maka kita perbarui niat kita. Ya Allah, saya sudah berniat untuk berhaji. Mudah-mudahan Engkau ridho dan memberikan kesempatan kami untuk berhaji.
walaupun belum punya duit, tapi niatnya sudah ditetapkan, ya. Jadi kemudian tahun depan lagi diperbarui lagi, 2 bulan lagi ketika kita berbicara tentang haji, tentang sedang kajian tafsir haji, maka kita perbarui niat kita, tajdidun niat. Jadi memperbarui niat haji secara terus-menerus. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan jalan, memberikan kesempatan kepada kita yang selalu mengikatkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Pak, kita sudah berbincang sangat panjang dari tadi gitu ya, Ya. banyak sekali pelajaran dan wawasan yang sangat berharga gitu kan, untuk saya khususnya mungkin dan umumnya untuk Tribuners yang sekarang lagi nonton gitu ya Pak. Wukuf ini, ibadah haji ini sangat-sangat membuka mata saya gitu ya Pak, khususnya ternyata perjalanan ibadah haji tadi tuh gak hanya soal fisik, tapi pelajaran hidup yang sangat luar biasa. Bapak terima kasih waktunya, semoga saya bisa menunaikan ibadah haji juga dan Amin, semoga amin. yang nonton Amin, juga rabbal gitu ya alamin. Pak. Amin. Amin ya Allah. Semuanya Tribuner, para Amin. Tribuner, Dan insya Allah. Tribuners juga semoga Ya. bisa menunaikan ibadah Ya, haji kalau yang insya Allah. belum gitu ya Insya Pak. Allah, mudah-mudahan ya. Amin, amin, ya Amin. rabbal alamin. Nah, Tribuners, itulah pembahasan tentang wukuf dan di dalam proses ibadah haji. Semoga kita semua yang belum pernah merasakannya bisa merasakan secepatnya. Saya Salma Dinda Regina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.